Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, guru mapel PAI di SDN 1 Walet Desa, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIM Mapel PAI di kelas 4 SDN 1 Walet Desa dengan materi belajar sholat menyenangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Alisa. Alisa kenapa? Sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan Alisa cepat sembuh kembali. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang nanti Bapak sampaikan bermanfaat, cepat masuk. Silakan ketua kelasnya pimpin. Duduk rapi. Rapi. Baca dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah kalian mendengar tentang sholat? Ada enggak yang menjalankan sholat 5 waktu? Pernah. Sholat 5 waktu apa saja? Berurutan, coba dari duhur sampai baik, bagus. Untuk lebih jelasnya, kali ini Bapak akan menerangkan materi tentang belajar sholat menyenangkan. Baik anak-anak sekalian, sholat adalah
suatu kewajiban bagi umat Islam. Tentunya yang sudah mencapai baligh. Yang sudah mencapai baligh. Baik muslimin maupun muslimah, yang laki-laki maupun yang perempuan yang sudah mencapai baligh, itu baginya sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apa sih Pak baligh itu? Mari kita simak sama-sama. Baligh, kelihatan? Baligh itu sama dengan nyampai atau ya dewasa. Jadi ketika kita sudah nyampai dewasa, maka wajiblah umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Berapa kali Pak dalam sehari? Dalam sehari berapa waktu yang harus dilaksanakan? Ada berapa? 5. Ada 5 waktu. Tadi yang sudah di awal ada apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus coba niat sholat zuhur. Tadi kan hafal tuh tentang 5 waktunya, dari zuhur, kemudian asar, juga maghrib, isya, subuh. Sekarang Bapak pengen tahu, adakah yang bisa niat sholat zuhur? Bagus. Sekarang adakah yang sudah bisa niat sholat subuh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagus sekali. Ya, itulah niat sholat 5 waktu. Sudah bagus niatnya. Tinggal kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa sih Pak ciri-ciri balighnya itu? Ya, supaya paham. Sebab tidak wajib kalau belum baligh, tapi tetap harus latihan supaya mudah nanti ketika sholat sudah baligh, sudah terbiasa. Ciri-ciri baligh ini kalau yang laki-laki ini sudah pernah mimpi basah namanya. Ya. Yang perempuannya ini sudah menstruasi. Ya. Nah, kalau yang menstruasi itu biasanya ada pendarahan. Ya, pendarahan di lubang kemaluan wanitanya. Ya, itu ciri-cirinya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, ketika sudah memahami ya tentang baligh, wajib ayo laksanakan. Sebab apa? Kalau kita meninggalkan sholat secara sengaja, maka
dia akan berdosa. Ketika seseorang jauh dengan sholatnya alias tidak melaksanakan sholat, maka hatinya pun sama, gersang, hatinya tidak adem, panas terus, marah terus, emosi terus. Paham tidak? Paham. Itulah gambarannya. Kemudian Bapak gambarkan lagi bahwa amalan apapun, kita beramal setiap hari tapi tidak melaksanakan sholat, bagaimana Pak amalnya? Amalnya tetap terhitung suatu kebagusan tapi tidak terkumpul. Ibarat air itu amal, gelasnya adalah sholat. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi orang yang beramal di dunia itu hanya mendapatkan pujian dari orang. Iya ya, bagus sih membantu misalnya pembangunan apa, masjid, madrasah. Tapi dia nggak sholat, ini sangat disayangkan. Hanya dapat pujian saja. Oh bagus, Pak Anu, Bu Anu. Nah inilah gambaran sholat. Ini suatu wadah. Sholat ini adalah wadah. Gambarannya wadah sholat ini. Nah, wadah ini wajib tertutup, harus penuh. Sekarang ini, kalau airnya adalah amal, kita masukkan tuh airnya tuh, misalnya ada air dimasuk, airnya masuk, lalu kemudian kira-kira kalau nggak sholat, ininya bocor, airnya kumpul tidak? Tidak. Apalagi mohon maaf, nggak sholat sama sekali 5 waktu, ini nggak ada tambal sama sekali, ini bocor, bolong. Maka kamu masukin air lagi, yang nggak bakal penuh. Jangankan air yang di keran kita, air laut pun kalau kita sedot misalkan ibarat masukkan ke sini, yang nggak bakal penuh. Kenapa? Karena bocor, bolong. Paham tidak anak-anak? Inilah gambaran. Ketika kita jauh dengan sholat, sama halnya kita mengisi air dengan gelas yang bocor. Sehingga apa? Tidak akan bisa terkumpul suatu amal seseorang kalau dia di dalam hidupnya tidak pernah sholat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar menjalankan sholat 5 waktu. Insya Allah, siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, dia akan diselamatkan baik di dalam kuburnya maupun nanti di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah menjelaskan tentang sholat 5 waktu, kemudian bacaannya. Nah, sekarang sebelum sholat itu kan harus apa dulu? Harus wudhu terlebih dahulu. Kenapa Pak harus wudhu terlebih dahulu? Karena kalau mau sholat tidak wudhu dulu, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti tidak diterima. Paham? Maka penting berwudu dulu. Cara berwudunya yang baik dan benar bagaimana? Paham? Nah, nanti kita praktekkan. Jadi harus wudu terlebih dahulu. Jangan asal-asalan wudhunya. Ya, semua ada ilmunya. Maka kita harus belajar sedikit demi sedikit. Belajar tentang bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Lalu setelah berwudu kan, bagaimana kita menjalankan sholatnya dengan baik dan benar, dengan tumanina, melaksanakan rukun-rukunnya yang sempurna. Baik, coba
Bapak pengen tahu? Sekarang kita praktek wudhunya. Sebelum kita praktek sholat, kita akan praktek wudhu terlebih dahulu. Ya, silakan untuk mempraktekkan wudhu. Maju ke depan. Bagaimana? Bapak pengen tahu? Ini, nah, ya, maju aja. Maju aja. Coba. Inilah pertama saya bukan, saya bukan pertama. Kenapa? Muka, membasuh muka. Sampai di atas siku. Ya, terus coba mempraktekkan atau baca ada air. Yuk, mempraktekkan ini 3 kali. Hidung ini kemana? Ini hidung. Terus ya, mempraktekkan. Terus di atas mata kaki. Mata kaki ya di atas itu. Kakinya gimana? Di atas. Ya, oke, kembali keluar. Belum tangan. Baik, terima kasih. Tadi sudah dipraktekkan tentang cara berwudu. Dan Bapak melengkapi untuk lebih jelasnya lagi. Dalam berwudu yang baik dan yang benar, pertama baca bismillah sambil tangannya digosok-gosok ini biar nggak ada kotoran najis yang ringan. Paham kuman-kumannya. Lalu ketika itu sudah kumur-kumur. Lalu hidung. Ambil air segini hidung, sedot. Tidak, jangan sedot sampai masuk sekali, tidak. Tengah-tengah hidung, sedot. Front. Nah, gini. Itu caranya. Paham? Paham. Lalu kemudian basuh muka dengan niat. Airnya dekatin, masukin ke tangan. Lalu bismillahirrahmanirrahim, tempelkan nawaitul wudu. Sambil niat nawaitul wudu li rabbil alamin aswari fardalillahi ta'ala. Nah, baru ini sunat. 3 kali. Paham? Paham. Lalu basuh tangan. Tangan ini harus di atas siku. Nih, jangan cuma asal-asalan. Kalau di sini nggak sah. Airnya nggak sampai sini, nggak sah. Ini menurut al-madhab Imam Syafi'i. Harus di atas sini. Makanya di cincin masuk sini airnya. Terus dari sini kena semua. Terus ini kena semua. Di atas siku, pokoknya patokannya ini di atas. Jangan ini di bawah. Atas. Ini ilmu. Nah, setelah itu membasuh apa ini? Bagian rambut. Bagian kepala basuhnya. Ini minimal 3 helai rambut. Tuh, busa-busa 3 kali. Lalu kaki. Ketika membasuh kaki, telinga dulu ya, maaf. Kemudian telinga. Ketika telinga ini kamu masukkan, ya, putar. Nih, putar. Paham? Tuh, 3 kali. Kemudian membasuh kedua kaki. Caranya bagaimana? Harus airnya di atas mata kaki. Kalau yang tangan tadi di atas di atas siku,
Kalau kaki di atas mata airnya di sela-sela jarinya masuk. Ini misalnya kaki ini masuk digosok ini, ya kaki yang kaki kirinya. Oh, ini mata kaki nih di atasnya harus misalnya ini. Terus kakinya nih di sela-selanya masukin air. Itu yang baik yang benar seperti itu. Sekarang coba kita praktekkan sholatnya. Sudah bawa siap maknanya? Nah, baik. Silakan masuk ke depan untuk mempraktekkan sholat. Yuk. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan sholat 5 waktu. Kita ambil sholatnya sholat isya. Nanti dipraktekkan sampai dengan selesai. Ya, nanti kalian praktekkan. Bapak minta sholat isya. Silakan coba praktekkan sholat isya.
kembali ke tempat. Baik, anak-anak sekalian, itulah tadi kita sudah mempraktekkan tentang sholat 5 waktu yang dicontohkan pada sholat Isya. Harapan Bapak adalah mudah-mudahan kalian bisa mengistiqomahkan, bisa terus-menerus melaksanakan sholat 5 waktu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kesimpulan, dalam melaksanakan sholat 5 waktu dari mulai zuhur, apalagi asar, maghrib, isya, subuh, sehari 5 waktu. Ingat, sehari waktu jangan ditinggalkan. Jadikan sholat itu buat kebutuhan kita, rohani kita. Dengan sholat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam sholat itu sendiri ada suatu zikir yang mana zikir tersebut ketika kita baca bisa menenangkan hati seseorang. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir, mengingatku, kata Allah, maka hatinya akan tenang. Pengen tenang tidak hatinya? Pengen tenang hatinya? Maka jangan jauh dengan sholat. Paham anak-anak? Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.